Halo Sobat Fisika, bertemu lagi di channel Ai Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Namun sebelum nonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Perhatikan mengapa pensil ini tidak bisa menarik potongan kertas dan setelah digosok ke kain, potongan kertas menjadi tertarik. Pertanyaannya, mengapa potongan kertas ini bisa tertarik dan mengapa helaian rambut bisa tertarik juga jika benda sudah digosok terlebih dahulu? Dan mengapa petir bisa muncul? Perhatikan penjelasannya berikut ini. Hal ini dikarenakan adanya listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Dan beberapa saat kemudian bulu ayam tersebut kembali jatuh. Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Untuk jelasnya, kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Atom, bukan bumbu atom ya, merupakan partikel-partikel penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri atas partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel tersebut adalah proton, neutron yang terdapat di dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit dengan lintasan tertentu. Proton memiliki sifat bermuatan listrik positif dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif. Sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Besar muatan listrik proton dan elektron sama. Berikutnya, mengapa pensil sebelum digosok tidak bisa mengangkat potongan kertas? Karena atom di dalam pensil itu bermuatan netral. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Kalau di sini protonnya 2, maka elektronnya juga ada 2. Adapun atom positif yaitu suatu atom yang kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron dan bermuatan positif. Di sini bisa dilihat protonnya ada 2 sedangkan elektronnya hanya ada 1. Nah, mengapa setelah digosok pensil bisa menarik potongan kertas? Hal ini karena pensil mengambil elektron dari rambut atau kain kita, sehingga atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Atom yang memiliki jumlah elektron lebih banyak dibanding proton menjadi bermuatan negatif. Kalau di sini contohnya protonnya ada 2, elektronnya ada 3. Bisa dipahami ya mengapa tadi penggaris atau pensil bisa mengangkat potongan kertas diakibatkan atomnya tidak netral. Contoh lain, ketika balon kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon. Balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Jadi sekali lagi bahwa atom itu ada 3 jenis, 1 atom bermuatan positif, 2 atom bermuatan negatif, dan 3 atom netral. Berikutnya bagaimana interaksi antar 3 atom tadi. Nah, sifat muatan listrik atau interaksi antar muatan, yang pertama, jika muatannya sama maka ia akan tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda maka dia akan tarik-menarik. Jadi, jika muatannya sama akan saling tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Contohnya tadi potongan kertas bisa tertarik oleh pensil yang bermuatan negatif.
Nah, gaya tolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik kita sebut sebagai gaya Coulomb sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb yang menemukan gaya tarik atau tolak listrik ini. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kesebandingan antara muatan listrik dengan gaya Coulomb. Di sini ada dua buah peristiwa, yang satu muatan ukurannya kecil, yang kedua muatannya ukurannya besar. Mana yang gaya tariknya paling kuat? Ya, betul, yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa gaya Coulomb antara dua buah muatan sebanding dengan muatannya atau F sebanding dengan Q1 dan Q2. Selain besarnya muatan yang mempengaruhi gaya tolak atau tarik listrik, berikutnya perhatikan peristiwa berikut. Ada dua buah muatan tarik-menarik, tetapi yang satu jaraknya dekat, sedangkan yang satu jaraknya jauh. Besarnya sama, besarnya muatannya. Pertanyaannya, mana yang gaya tarik-menariknya paling kuat? Ya, betul, gaya tarik-menarik yang paling kuat adalah yang dekat. Nah, di sini kalau jaraknya semakin jauh, maka diperoleh F-nya semakin kecil. Berarti F berbanding terbalik dengan jarak atau kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa F sebanding dengan besar muatan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar muatan listriknya. Maka kita rubah sebanding tadi menjadi sama dengan dikali suatu konstanta K, maka hukum Coulomb atau besarnya gaya Coulomb Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, K konstanta Coulomb besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 muatan listrik ke-1, Q2 muatan listrik kedua, dan R adalah jarak antar kedua muatan listrik. Agar lebih jelas mengenai hukum Coulomb, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika terdapat dua muatan yang sama jenisnya tetapi besarnya berbeda, di mana Q1 itu 2 kali 10 min 2 dan Q2 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jika jarak pada kedua muatan tersebut adalah 6 cm, kita ubah ke meter, maka dibagi 100 atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb-nya? Kita ingat bahwa rumus gaya Coulomb adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Biar lebih ingat, maka rumus gaya Coulomb itu adalah K, Q, Q, Rho kuadrat, Rho, Rom, Behen. Ini hanya untuk biar hafal saja ya. Ya, kita jawab, maka F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 min 6, Q2-nya 6 kali 10 min 6, dan jaraknya 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu, 6 kuadrat, 6 kali 6, 36, 10 pangkat min 2 dikali 2 itu adalah 10 min 4. Lalu kumpulkan angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. 9 kali 2 dikali 6, dan pangkatnya 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Maka 9 kali 2 dikali 6 dibagi 36 itu hasilnya 3. Dan untuk pangkatnya 9 dikurangi 6 dikurangi 6 adalah 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Maka 10 min 4 pindah ke atas, yang tadinya negatif menjadi positif. Min 3 ditambah 4 itu adalah 1. 3 kali 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 itu adalah 10, maka diperoleh 3 kali 10, 30 Newton. Jadi besarnya gaya tolak muatan tadi adalah 30 Newton. Gampang bukan tadi cara perhitungannya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi listrik statis. Petir salah satu contoh dari listrik statis karena hanya muncul sementara waktu. Nah, mengapa petir bisa muncul? Itu akibat adanya awan yang bergesekan antara awan satu dengan awan yang lainnya yang menyebabkan dia menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Petir merupakan lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif.
Sebagaimana kita ketahui bahwa petir selalu menyambar gedung tinggi atau benda yang paling dekat dengannya, maka dibuatlah penangkal petir. Menggunakan aplikasi sangkar Faraday, penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir hanya menyambar kepadanya, bukan ke bagian yang lainnya. Baik, untuk kuis minggu ini adalah jika terdapat dua buah muatan yang sama jenis besarnya, di mana muatan ke-1 adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan kedua 6 kali 10 min 6 kolom, dan jarak antar muatan tersebut adalah 2 cm. Pertanyaannya, berapakah gaya kolom yang terjadi di antara kedua muatan tersebut? Tulis jawaban dan caranya di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Terima kasih Sobat Fisika sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.